Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 2502010104446. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pendahuluan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya tidak berdiri sendiri lepas dari nilai. Setiap proses penemuan maupun penerapannya membawa dampak terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kerangka nilai yang menuntun arah pengembangannya. Di Indonesia, kerangka nilai tersebut bersumber dari Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar filosofis sekaligus tolak ukur etis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya, bagian kedua, kedudukan Pancasila dalam filsafat ilmu. Sebagai landasan filosofis, Pancasila berperan pada 3 tataran kajian ilmu. Secara ontologis, ilmu dipandang sebagai sarana untuk memahami dan memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara epistemologis, proses memperoleh ilmu harus tetap rasional dan objektif, namun tidak melepaskan diri dari etika dan semangat musyawarah. Secara aksiologis, hasil ilmu diarahkan untuk kemanfaatan bersama dan keadilan sosial, bukan kepentingan sepihak. Berikutnya, ketiga, nilai setiap sila dalam pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu IPTEK dikembangkan dengan tetap menyadari keterbatasan manusia serta menghormati nilai moral dan spiritual. Contoh penerapan, penelitian rekayasa genetika tetap mempertimbangkan batas-batas etika dan ajaran agama, tidak mengejar kemajuan teknis. Berikutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penelitian dan penerapan IPTEK wajib menjunjung martabat manusia, misalnya melalui etika riset dan persetujuan subjek penelitian. Contoh penerapan, uji klinis obat baru wajib melalui persetujuan dan kaji etik sebelum melibatkan manusia sebagai subjek. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu IPTEK diarahkan untuk mempererat persatuan bangsa dan pemerataan pembangunan, bukan memicu perpecahan. Contoh penerapan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjangkau wilayah 3T, yaitu terdepan, terluas, tertinggal, agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu proses keilmuan yang dilakukan secara terbuka, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Contoh penerapan, kebijakan riset nasional disusun melalui uji publik dan melibatkan masukan akademisi, pemerintah, serta masyarakat sipil. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat IPTEK harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Contoh penerapannya yaitu program vaksinasi nasional disalurkan merata hingga ke pelosok, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Berikutnya, sila keempat yaitu fungsi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, sebagai paradigma pembangunan yaitu arah dan orientasi pengembangan IPTEK nasional. Kedua, sebagai kerangka etik yang menjadi pedoman moral bagi peneliti dan akademisi. Ketiga, sebagai kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan IPTEK bagi kepentingan yang merugikan. Terakhir, sebagai sumber inspirasi bagi inovasi yang berakar pada nilai budaya bangsa. Berikutnya, bagian kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Peran Pancasila sebagai dasar nilai tidak terbatas pada bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi meluas menjadi paradigma bagi seluruh aspek pembangunan nasional, mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, serta sosial budaya. Dengan demikian, pengembangan IPTEK merupakan salah satu wujud nyata dari cita-cita besar pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila secara menyeluruh. Bagian ke-6 yaitu perbandingan dengan pandangan ideologi lain. Pandangan Pancasila mengenai hubungan ilmu dan nilai berbeda dengan paham lain. Paham liberal cenderung menekankan kebebasan individu, peneliti, dan mekanisme pasar sebagai penentu arah IPTEK. Sedangkan paham sosialis menempatkan negara sebagai pengendali penuh arah pengembangan
ilmu demi kepentingan kolektif. Pancasila mengambil posisi tengah. Kebebasan berpikir ilmiah tetap dihargai, namun harus selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai penyeimbang. Selanjutnya yang ketujuh, contoh penerapan dan isu aktual. Yang pertama, pengembangan kecerdasan buatan atau AI perlu memperhatikan aspek etika dan dampak sosialnya bagi masyarakat. Yang kedua, penelitian energi terbarukan ditujukan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Terakhir, kesimpulan, Pancasila berkedudukan sebagai dasar nilai arah sekaligus kontrol etis bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Setiap kemajuan iptek semestinya selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehingga hasilnya benar-benar membawa kesejahteraan bagi manusia dan bangsa, bukan menimbulkan kerusakan maupun ketidakadilan baru. Terima kasih.